wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasulullah ba'da. Ya gampang. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kata soalnya ini nama HP-nya ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Ditulis itunya nomor HP yang ada WA-nya nanti kita masukin grup. Iya. Siapa namanya? Saban. Sabar. Bukan sabar. Sabar. Iya. Ah, iya. Kan Saban. Oh, lahirnya di bulan Saban. Iya. Oh, iya. Baik, mari kita buka bersama pertemuan sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Kita doakan saudara-saudara kita yang kurang sehat, lebih khusus nih anak-anak kami ini lagi kurang fit, mudah-mudahan secepatnya Allah angkat penyakitnya, kan begitu. Karena suratul Fatihah itu kalau kita niatkan jadi syifa, jadi obat, jadi doa, gitu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini ya. Ini kalau ada yang bawa HP untuk sementara waktu dinonaktifkan, tidak dilihat, disimpan dulu agar fokus ke sini. Memang enaknya biasanya kita pakai traktor slab karena sudah berjalan begitu lama, sudah juga kalau pertemuan-pertemuan yang dulu itu sini sudah kita lalui, yaitu proses keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin ada di dunia dengan sendirinya. Kita diciptakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tahu, Maha Bijaksana, menurunkan petunjuk berupa Al-Qur'an yang nanti ada tuduhan bahwa Al-Qur'an itu karena tulisannya Arab, bikinan orang Arab. Kan begitu. Sebentar. Kita sepakati HP-nya dinonaktifkan dulu, disimpan. Baik ya. Dan juga karena yang membawa Nabi Muhammad SAW, maka nanti ada tuduhan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tantangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Hud, datangkan 10 surat. Dan itu juga di surat Yunus, begitu kan? Datangkan sebuah surat. Dalam suratul Baqarah juga begitu. Ayat 23. Apabila kalian ragu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, bikin satu surat mim misli. Waduh, ada ajak tolong selain Allah. Tetapi Allah kunci di suratul Baqarah 24. Apa kata Allah di situ? Fa illam taf'alu. Jika kamu tidak dapat membuatnya, pakai walan lagi. Selamanya walan taf'alu. Dan selamanya kamu tidak akan dapat membuatnya. Fatakun narolati waktu itu. Maka berlindunglah kepada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia dan batu itu batunya berhala, sesembahan selain. Ya kalian seperti itu. Jadi apalagi di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 88. Manusia dan jin berkumpul gak akan mampu bikin. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Maka kalau ada yang tidak percaya, maka ditantang buat satu surat. Nah, pertemuan sekarang kita akan bahas ini. Keagungan Islam. Kita lanjutkan yang kemarin. Sebenarnya ini mendalami. Dan kemarin Humam juga ingin tahu, ini penting. Iman itu di atas segalanya. Iman itu pondasi. Kalau imannya salah, sebaik apapun, adabnya bagus, ilmunya tinggi, amalnya baik,
Tapi tanpa iman tidak ada nilainya. Seperti itu. Karena tauhid, karena keimanan paling mendasar. Orang tidak mengimani Allah, orang kafir, amalnya banyak, sering bantu orang, ilmunya tinggi, sopannya luar biasa. Apakah masuk surga? Enggak. Loh, kok? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Iman itu diibaratkan yang paling utama. Iman itu nomor satu. Ibaratkan angka satu, gitu ya. Terus kalau sudah beriman, orang itu punya adab, tambahin nol di belakangnya. Nilainya 10. Ya, iman. Dia punya adab. Maka tambahkan nol. Dia bernilai. Lebih bagus lagi, 10. Sudah punya adab, dia punya ilmu, tambahin lagi 10. Jadi 100. Ilmu. Dan dia amalnya bagus, tambahin lagi. Jadi 1000. Tapi kalau nomor satu ini dihilangkan, adabnya tinggi, kan gitu. Ilmunya luar biasa, amalnya, tapi tanpa iman, iman itu nomor satu. Satunya hilang, tinggal 0 besar, nggak ada nilainya. Sebaik apapun orang itu, seperti itu. Emang enak sih kalau pakai proyektor ya, memang seperti itu. Nah, apa dasarnya begitu? Mereka tadi yang baik sebaik apapun, mereka di dalam neraka kan gitu. Siapa yang di dalam neraka itu? Orang kafir dan orang musyrik. Ini kata Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah. Gitu. Oh, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan dari golongan kepada Allah dari orang kafir dari ahli kitab kan gitu dan orang-orang musyrik kan begitu akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Itu adalah sejahat jahatnya makhluk. Walaupun orang kafir tuh bantuin orang, nolongin orang, terus mungkin juga banyak nolongin orang, berangkatin haji orang, tetapi tidak beriman kepada Allah, neraka. Iya, orang kafir yang baik, apakah masuk surga? Ini memang. Nah, dalam surat An-Nur juga gitu, ayat 39. Kan gitu. Allah berfirman dan orang-orang yang kafir kepada Allah, amal-amal mereka kerjakan tidak diberikan pahala sama sekali. Gitu. Ia laksana fata morgana. Kalau kita lihat, taruh dulu ya HP-nya ya. Kita misalnya jalan nih, di aspal, lurus, panas nih. Kita lihat di sana, kayak ada air gitu kan? Itu fata morgana tuh. Pas kita ke sana tuh nggak ada air, begitu. Seperti apa? Kayak fata morgana itu juga pemandangan yang tidak sebenarnya. Nanti dijelaskan. Tanah yang kering kan gitu. Lagi datar, kan, terlihat dan disangka air oleh orang-orang yang sangat dahaga. Ini kata Allah dalam surat An-Nur. Lalu ia pun mendatanginya. Tetapi ketika mendatanginya, dia tidak mendapatkan apapun. Jadi orang-orang yang menyangka bahwa dia telah beramal soleh, banyak bantu orang, bahkan masuk surga, kan begitu. Itu sebenarnya fata morgana, tipuan saja. Iya, bagi orang kafir. Nah ini karena nggak ada selesai, saya bacain aja deh. Harusnya dibacain masing-masing. Bisa kelihatan nggak? Nah, digantian aja, dibaca. Bisa dibaca? Ya, dibacakan. Sabar.
Hah? Bacain. Ke kanan dibacain ini, dibacain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk seluruh manusia, Ah, dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Siapapun yang percaya dan beriman kepada kalamnya niscaya akan selamat dan dibalas semua amalan yang pernah dikerjakan selama di dunia, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang tampak oleh kasat mata maupun yang tidak terlihat. Semua menerima sesuai dengan apa yang diperbuat. Sebaliknya, yang tidak mau percaya dan mengimani sudah akan binasa, tersesat dan sia-sia. iya. Karena amalan mereka laksana fata morgana di tanah tandus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lagi nih surat An-Nur, wallazina kafaru a'malu kasaraba apa nih biqayati Ya, dia aja deh. sabu ya. Nah, orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Iya. Atau seperti gulap gulita di lautan yang dalam yang diliputi ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Berarti gelap ya. Iya, gelap. Jalib. Wah, Ustaz. Iya. Dilanjutkan deh. Bang Hilmi, apa Bang Muhajir? Pertama, dalam ayat ke-39 surat An-Nur ini, Allah menyatakan bahwa amal-amal baik orang kafir itu laksana fata morgana di tanah tandus yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapati sesuatu apapun. Kedua ayat ini merupakan dua buah tamsil, perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan keadaan dua macam orang kafir. Kebaikan orang kafir di dunia tidak bisa dipungkiri, baik sedikit maupun banyak. Orang kafir paling punya andil setiap kali ada musibah maupun bencana alam di seluruh dunia. Misalnya di Aceh, ketika ditimpa musibah tsunami yang menelan korban hampir ratusan ribu jiwa melayang dan menjadi trending topik di setiap media massa, baik cetak maupun digital, banyak orang kafir yang berdatang untuk misi kemanusiaan. Kebaikan mereka pun tampak terasa sekali, namun sayang, sebanyak apapun yang mereka perbuat tanpa dilandasi iman sebagai pengikat amalan, mereka akan menjadi sia-sia dan tidak berguna sama sekali di akhirat nanti. Ada sebuah analogi sederhana untuk membuktikan betapa sia-sianya amal tanpa dilandasi keimanan. Iya, sabar, gantian. Sama. Ini paling atas sekali dulu. Kelihatan enggak? kelihatan Iya. jika ada seseorang bekerja untuk perusahaannya roti, lantas ia menginginkan gaji dan perusahaan otomotif, apakah perusahaan otomotif akan memberikan gaji kepada seseorang yang tidak bekerja untuk perusahaannya? Seseorang tersebut ibarat orang kafir, ia beramal untuk Tuhan selain Allah. Apakah mungkin Allah memberikan surganya untuk orang kafir? Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Ibnu Judan dahulu di masa jahiliyah selalu menjaga hubungan silaturahmi dan memberikan makan fakir miskin. Apakah itu berguna baginya di akhirat? Beliau menjawab, tidak akan berguna baginya karena ia tidak pernah mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di hari pembalasan nanti. Ya, baik. Jadi gitu ya. Jadi orang kafir kenapa tidak dinilai pahalanya gitu? Karena yang diimani bukan Allah. Artinya jadi gini, nggak benar itu. Semua Tuhan nanti kita agamanya beda-beda. Kita menuju Tuhan yang sama. Siapa? Kan gitu. Apakah Allah? Kan gitu. Enggak. Kayak tadi tuh, ada seseorang kerja di pabrik roti. Dia tahu gajinya kan kecil nih. Tapi minta gaji di otomotif yang besar. Udah kerja di mana? Minta di sini. Pabriknya mana? Harganya siapa? Secara logika
manusiawi itu akal nggak masuk akal. Dong kerjanya di pabrik roti minta maju juragan roti di sini pabriknya kan gitu. Jangan minta kepada bos otomotif gajinya nggak nyambung kan gitu. Aneh. Robnya siapa? Kok dulu nyembah Tuhannya siapa? Maka Allah tuh kalau lebih baik disebut dengan Rob, Al-Khaliq, Ar-Rahman. Kalau Tuhan tuh coba dibaca dengan cepat Tuhan, 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 Tuhan. Begitu. Iya. Ya Tuhan, 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 Tuhan jadi hantu kan? Lah Allah coba. Allah dibaca dengan cepat. Allah, Allah, Allah. Dan ditambah 99 nama sempurnanya. Berubah potong leher saya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik. Berubah. Saya sediakan leher saya dipotong. Itu sempurnanya nama Allah. Namanya aja. Belum sifat yang nempel di situ. Apa itu? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Adil, Maha Adil. Begitu semua. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Tahu, Al-Alim. Kalau kita sok tahu. Jadi dengan demikian pula keadaan orang kafir menduga bahwa dirinya telah mengerjakan suatu amal kebaikan yang dia, maka Umar bin Khattab waktu menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, pas masuk dikasih kuncinya oleh pendeta. Beliau menangis melihat pendeta sudah tua. Maka para sahabat nanya, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Saya sedih dengan orang tua itu. Pendeta yang mengorbankan jiwanya untuk di jalan ibadah gitu. Tetapi Umar kita menangis karena nggak dinilai. Amal solehnya itu nggak ada nilainya. Di akhirat nanti kasihan banget. Mengorbankan jiwanya untuk ibadah, untuk kepada Tuhannya kan gitu. Tapi ditolak. Karena dia tidak beriman kepada Allah. Iya. Kalau dalam Al-Quran gitu. Dan kami hadapkan nanti amalnya ke akhirat itu. Nih amalnya orang kafir. Ditiup bagi debu, gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Karena dia tidak mengimani itu. Ya. Terus juga kenapa adab lebih tinggi dari itu? Para sahabat, para ulama itu mengajarkan belajar adab sebelum ilmu. Itu penting. Karena ilmu setinggi apapun kalau tidak punya adab, biadab. Coba bayangin. Ini saya alami sendiri. Coba bayangin. Saya akan berangkat sholat subuh. Begini nih. Kayak pakaian putih-putih. Kebetulan malam tuh hujannya lebat deras. Ada mobil mewah. Kan ada genangan air. Mobil mewah itu miliknya pasti orang yang berilmu kan, punya, karena dia punya mobil, punya tentu derajatnya, mungkin keilmuannya karena dengan uangnya dia punya. Tapi kalau tidak punya adab, dia pacu mobil itu kencang. Jadi saya lebih baik minggir, kan ada genangan seharusnya dia pelan kan gitu kan. Itulah bedanya. Kalau orang kaya, orang mampu, orang berilmu, tapi tanpa adab, dia biadab, nggak mikir. Percikannya pada orang yang mau ke masjid, gitu. Itu penting. Sebagaimana yang disampaikan, ya kalau di sini kan Imam Malik saja pernah mengatakan bahwa belajar adab sebelum ilmu. Ibnu Mubarak itu belajar 30 tahun adab, baru 20 tahun ilmu. Penting. Lanjut. Ini kata Ustadz Adi Hidayat, ini bedanya adab dengan akhlak. Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar, kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia,
ya peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang banyak. Disiplin, ngantri betul Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Gak bisa antum ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya. Itu adab. Disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin. Ya jujur. Saya kemarin ke Jepang di Tokyo. Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Aik. Emas betulan, anting gitu ya, anting. Emas. Disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini kenapa nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini, kalau ada barang apapun, ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Jadi kalau dia nyusur kemana, cari ke pinggirnya. Ya, kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut kholak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Proses penciptaannya. Yang menciptakan Ya. Jadi gitu ya. Jadi adab beda sama akhlak. Kalau adab itu bisa dipelajari. Akhlak itu buah dari iman. Tadi disebutkan. Jepang itu beradab. Sampai emas saja yang jatuh itu nggak ada yang berani ngambil di situ, di pinggirin. Di kepinggirin. Iya. Tapi kita tidak akan pernah menemui orang Jepang itu cemberut. Karena diajarkan oleh orang tuanya itu senyum, baik. Itu adab. Tapi berakhlak enggak? Enggak. Perjinahan. Taruh dulu kafanya di atas. Supaya fokus. Taruh di atas dulu. Ya. Jadi di Jepang itu begitu. Adabnya tinggi. Tapi perjinahan, minum-minuman. Coba Singapura. Kita berani buang sampah. Oh, kena tuh pajak. Denda. Udah sembarangan. Tetapi akhlaknya, biadabnya, membantainya dan yang lain. Di Jepang itu, kalau ada orang berani menabrakkan dirinya mau bunuh diri, nabrak misalnya ditabrak bisnya berhenti, penumpangnya diungsikan. Kereta juga begitu. Maka di Jepang itu ada peraturan pajaknya tinggi, orang yang karena dia tanggung jawab. Kereta beda sama kita, kalau kereta nabrak gitu. Ini juga ada yang tabrak berhenti, penumpangnya diungsiin semua. Makanya mengganggu publik, maka pajaknya tinggi, pikul keluarga. Sekarang berat itu sanksinya, sanksi sosialnya dan yang lain. Ada pertanyaan besar. Ada yang tahu ini apa? Ada yang pernah tahu? Pernah tahu? Pernah tahu? Ini adalah hutan lokalisasi untuk bunuh diri. Saking bunuh dirinya tuh tinggi. Dan kalau bunuh diri di publik, maka kena denda tinggi. Dia ada, cuman pas saya mau masuk ke YouTube, karena ini ada tayangan tentang kekerasan dan yang lain. Ini ya, ini adalah hutan Okihogara yang menjadi populer bukan hanya karena keasriannya, tanamannya masih subur, masih indah asri. Tapi ini hutan untuk trending untuk mereka bunuh diri di situ.
Dan itu kalau kita masuk ke hutan, krik 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 krik, banyak suara jangkrik, banyak di situ nggak ada, sepi. Saya coba masuk ini alamatnya ke YouTube on the spot karena ini penampilannya tentang kekerasan dan yang lain tidak bisa. Tapi kalau kita nekat masuk bisa, masih masih bisa masuk. Cuman kalau untuk diambil, di-download nggak bisa gitu. Benar sih kalau saya mau pakai dengan rekam layar seperti ini bisa saya ambil. Tapi ini seperti itu. Coba. Sampai ada hutan seperti itu. Hutan untuk bunyi sendiri. Kita tanya, Jepang itu pintar nggak sih? Hebat nggak sih? Canggih dia. Sewaktu Indonesia merdeka tahun 1945, justru Jepang itu dibom atom, hancur Nagasaki dan Hiroshima. Tapi sekarang yang ngebom itu kalah ekonominya, kejar sama Jepang. Kereta tercepatnya, pendapatannya, penghasilannya, teknologinya canggih kan gitu. Berarti mereka itu ilmunya tinggi kan? Adabnya tinggi, senyumnya, tapi akhlaknya jauh. Perjinahan, pembunuhan, pemerkosaan banyak. Jadi adab itu di atas ilmu, setinggi apapun. Coba stres, dapat nilai jelek, bunuh diri. Ikuti pasar, bunuh diri. Maka dari itu, beramal tanpa ilmu itu sangat buruk, bahkan sesat dan menyesatkan. Bahaya. Kita misalnya ini mau bikin kue tanpa ilmu, tanpa dasar, jadi nggak, kue itu nggak jadi. Apalagi hal-hal yang lain. Al Hasan Al Basri radhiyallahu an tutur. Artinya orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Jalan ini dia pikir jalan sebenarnya, padahal jalan ini justru dia kan nggak tahu nih depannya jurang, depannya sesuatu yang berbahaya, mencelakakan dia. Dia pikir jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan, tapi justru sebenarnya jalan yang berbahaya, jalan yang mengantarkan dia pada kecelakaan, kemudaratan kayak tadi tuh. Sebenarnya. Dan orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Hendaklah kalian menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Ilmu kita tinggi, tambah dekat dengan Allah. Kita ini sekarang, kita tuh apa ya? Sulit mencari orang pintar tapi benar. Makin dia pintar, orang korupsi itu banyak orang katro, orang desa, apa orang pintar. Orang malah pinternya itu keblinger untuk ngakalin. Loh kan saya tugasnya ngurusin rakyat, kan gitu. Bikin kurus rakyat, rakyatnya kurus, dia yang gemuk, kan gitu. Rata-rata koruptor tuh perutnya, nah gitu. Loh kan bener, saya tugasnya ngurusin rakyat kurus, saya yang gemuk, kan gitu ya. Nah seperti itulah. Ya, namun jangan sampai melupakan, sehingga korupsi berjamaah, sehingga dia berani korupsi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Kalau Allah yang tahu mah Allah nggak berisik. Kalau kamu tahu minta bagian, maka ada korupsi berjamaah. Tenang aja, nanti ada uang apa, tahu sama tahu deh, uang belikin, akhirnya kepleset semua, betul ya gitu. Karena standarnya mereka UUD, ujung-ujungnya duit, kan gitu ya. Dan kebanyakan mereka jadi UUD, ujung-ujungnya jadi demit semua, kan gitu. Seperti itu. Nah, gemarlah pula kalian beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Ibadah juga tanpa ilmu, dia nggak tahu mana yang membatalkan sholat. Rajin sholat, rajin puasa. Dia rajin sekali puasa. Puasanya misalnya Senin Kemis.
Tapi karena tanpa ilmu, hari Ahad kemarin itu kita misalnya baru sholat Idul Adha, kan gitu. Sholat Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Karena dia biasa puasa Senin Kemis, Seninnya puasa. Boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Kenapa? Hari tasrik. Nah, bener nggak? Iya. Mi, bener nggak, Mi? Bener. Puasa hari Senin tuh, puasa Senin. Kalau nggak bener hari tasrik. Oh iya, bener. Iya, itu kan Bener apa enggak? Bener hari Iya. tasrik. bener. Coba kalau dia nggak ngerti ilmunya. Kata Abes, kemarin tuh baru Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Loh, kan saya udah biasa Senin Kamis. Masa salah? Loh, apa ilmu tuh? Dia puasa di hari yang diharamkan. 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasrik, 11, 12, 13. Maka masih boleh menyembelih. Kan gitu. Dan setiap malam itu, setiap hari itu masih boleh takbiran. Sampai hari 13 sore, selesai tuh. Maghrib sudah berubah tanggal 14. Maka tidak ada takbiran lagi. Ada orang, aneh ini. Idul Adha kemarin hari Ahad, hari Senin dia takbiran oon. Yang ngomong oon ini yang oon, ngomong tanpa ilmu kan. Nah coba orang yang benar takbiran, aneh nih masjid ini nih. Ada Idul Adhanya kemarin loh. Ini masjid aneh nih bitain. Ngomong tanpa ilmu itu gini, jelek-jelekin orang. Padahal yang dijelekin itu benar, dia yang salah. Habis gitu hari Selasa, takbiran lagi. Loh, emang boleh takbiran itu 10, 11, 12, 13. Terakhir itu tanggal 13 sore. Maghrib enggak, berganti tanggal 14. Aneh nih. Senin takbiran, Selasa takbiran, Rabu. Udah nggak tanpa ilmu, bener nyalain orang yang beramal baik dengan ilmu kan begitu. Itu dia berpuasa bukan dapat pahala, malah berdosa, dosanya besar lagi coba. Hari tasrik dia puasa, bahaya. Sholat nih, banyak nih di masjid kami. Orangnya gemuk, pakai kaos, enggak gitu nih, enggak. Pakai kaos ya. Habis gitu pas sujud nungging, celananya dibawa keluar tuh, kelihatan tuh di bawah pusat. Oh, aman. Keangkat bajunya. Dia merasa asik aja ibadahnya diterima oleh Allah. Padahal auratnya terbuka, batal sholatnya. Bahkan kelihatan celengannya kan gitu, belahan pantatnya misalnya begitu. Ya Allah, pakai baju pas nungging gitu, ya Allah. Atau enggak gitulah, dia sholat pakai celana sih, ya celana model sekarang. Saya pernah bilang, ya Allah Mas, jatuh di mana? Ini lepis disobek-sobek, jatuh di mana ya? Ada Ustadz, ini tren, coba tren, sobek-sobek kelihatan sininya. Kelihatan dengkulnya, kelihatan di bawah sebelum dengkul. Ini aurat, ini dosa. Saya sampai bilang sama orang itu, ya Allah, jatuh di mana Mas? Di mana sih Ustadz? Ini tren, ini sana saya sobek-sobek, sengaja habis ini sobek-sobek. Saya pikir kamu tuh antum tuh jatuh di mana gitu. Merasa bangga, sobek-sobek dan merasa bangga kelihatan auratnya. Merasa tidak merasa berdosa coba. Ibu-ibu seksi. Hari-hari buru-buru, Allah Akbar, masuk masjid. Oke, mau kena wudhu. Menghadap Allah. Habis itu dilepas. Bu, kenapa dilepas? Kan tadi saya menutup auratnya menghadap Allah. Itu keluar dari masjid, rambutnya kelihatan, pakai celana pendek, merasa tidak berdosa. Padahal itu dosanya besar, memperlihatkan aurat. Kan tidak dengan ilmu. Coba. Maka perlu kita saling mengingatkan, banyak di sana di luar itu kan begitu. Maka jangan tinggalin, harus rajin ibadah, rajin juga menuntut ilmu. Ilmu dibimbing, ibadah dibimbing ilmu. Ibadah tanpa ilmu beda. Kacau, banyak yang salah, banyak yang ngawur kan begitu, seperti itu. Begitu ya? Betul. Jadi pentingnya kita saling mengingatkan seperti ini. Iman itu paling pokok.
ketakwaan pada Allah kita itu nggak mungkin ada di dunia ini tanpa diciptakan oleh Allah. Allah telah menurunkan buku petunjuknya Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Maka tadi itu iman itu kalau dikasih grade nilai itu 1, kan gitu. Adab dikasih tambahan di belakangnya 0, jadi nilainya 10, kan begitu. Umam baru datang, kita balik lagi ke atas sedikit, kita ulangin, tapi nah ini Sampai maghrib ya. enggak, sudah selesai sebentar lagi. Ini iman itu nilainya 1. Kalau dia punya adab, tambahan kasih 0 di belakangnya, dia bertambah nilainya 10, kan gitu ya. Tambah lagi, dia punya ilmu, tambah 0-nya di belakang, jadi 100. Terus amalnya baik, amalnya tambah lagi 1000. Tapi kalau imannya dihilangkan, adabnya tinggi, ilmunya tinggi, amalnya juga bagus, tanpa iman, 0, maka nggak ada nilainya. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak mau taat dengan aturan Allah, disuruh pakai aturan Allah, maka jangan, kita kan bukan negara Islam, katanya gitu kan. Kata siapa? Ada di komplek kami kan militer ya. Oh itu. Nah, kalau saya ngomong gitu, Pak, kita harusnya taat dengan aturan Allah, Pak. Dengan aturan Islam, Ustaz, jangan dikit-dikit Islam, Ustaz. Karena kita kan bukan negara Islam, kan begitu ya? Oh gitu, Pak. Kalau bukan negara Islam, gini Pak, berarti kita negara kafir. Bukan, Ustaz. Loh, negara Islam bukan, negara kafir bukan, kan gitu. Nah, kita kan orang Islam. Berarti kita negara bukan-bukan ya Pak. Oke, sepakat ya Pak ya. Negara kita negara bukan-bukan. Oke. Saya buktikan negara bukan-bukan ya Pak. Kan gitu. Di negara yang bukan-bukan itu, panjang pantainya terpanjang. Di negara bukan-bukan itu masih impor garam Pak. Ya. Coba, aneh. Panjang pantainya terpanjang. Kok impor garam? Ada ilmunya. Nah itu dia. Di negara yang bukan-bukan itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Singkong, tancap tuh. Tumbuh, kayak tongkat kan? Batu tuh kayak biji-bijian tuh. Kedelai, kacang hijau kayak biji-bijian. Apalagi kalau kita tahu pernah. Siapa itu namanya? Siapa? Ridho. Pernah tahu biji kemiri? Ya. Nggak tahu. Masa kemirinya tahu? Sebelum dipecahkan itu betul-betul kayak batu, kerasnya luar biasa, kayak batu. Tempurungnya untuk dibelah itu pakai palu, berulok. Itu tempurungnya keras banget, betul-betul kayak batu. Atau biji pohon kenari, keras banget itu. Seperti batu betul. Angkat kayu dan batu di negeri bukan itu jadi tanaman. Tetapi kenapa kita susah pangan? Nah, tidak diatur dengan aturan Allah. Pernah ada cerita BBM turun, naik terus. Di dalam perut bumi ini banyak minyaknya. Kenapa kok mahal? Karena tidak diatur dengan aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda, an-nasu syuraka'un fi salasin. Masyarakat berserikat 3 hal. Kalau nggak ada ini, bersengketa mereka akan mencari al-ma'u, air. Kalau nggak ada, di Gunung Kidul itu sampai nyari kemana, beli kan gitu, nyari jauh. Di negeri ini banyak. Wal kalau ada pengembalaan, kayu yang di hutan, emas batu bara yang ada di hutan. Kalau dikelola dengan benar, apalagi wanar, api, sumber energi, bahan bakar, minyak, batu bara, bahkan kita punya gunung emas di Freeport sana. Nikel. Gunung emas, gunung nikel, kenapa kita jadi miskin seperti ini? Nah, itulah negara bukan-bukan, negara Islam bukan, negara kafir bukan, negara bukan-bukan. Nah gitu. Jawabannya apa juga? Iya. Oh gitu ya Ustaz, ya boleh gitu. Padahal sama-sama gitu. Jadi ya, karena kita tuh muslim Pak, kita tinggal di bumi Allah, makan rezeki Allah. Harusnya tunduk patuh taat dengan aturan Allah. Nah, kemarin saya ngisi di kajian di tempat murid saya tuh, dosen kit itu. Saya hitung-hitungan oksigen. Tanya tuh, rumah sakit satu tabung berapa? Kita butuh 1 hari itu berapa?
Satu bulan berapa? Wah, masya Allah, bangkrut kita, nggak ada yang kuat bayar oksigen. Allah gratisin ini, oksigen, air dan yang lain. Masih kita nggak mau taat dengan aturan Allah. Kalau nggak mau taat, cari bumi lain, kan gitu. Cari Tuhan yang lain, nggak bisa. Suruh taat. Maka dari itu tidak ada kata lain bahwa kita sebagai orang yang beriman, ngaku Islam, kita harus tunduk, patuh, taat dengan seluruh aturan Allah. Tanpa tapi, tanpa nanti. Kalau dipanggil oleh Allah, nggak ada jawaban lain. Kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Baru tadi dibahas. Iya. Jangan sampai jawabannya surat Al-Baqarah ayat 93. Jawabannya kayak Bani Israel. Tadi dipanggil, mereka sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami asoi. Nah, asoi itu apa? Kami tidak mau taat. Coba. Asoi gebo kan gitu ya. Surat 2 ayat 93. Kalau Bani Israel dipanggil sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami nggak mau taat. Nauzubillah min zalik. Maka orang yang ingkar kepada Allah dalam surat perempuan, surat An-Nisa ayat 56, innallazina kafaru, sesungguhnya orang yang ingkar kepada ayatin saufa nuslihim nar, mereka akan masuk neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, hancur, badalnahum, kami ganti juludan dengan kulit yang lain supaya apa? Liyazukul azab. Maka tidak boleh kita ingkar. Kita harus nurut, tunduk, patuh, taat dengan seluruh aturan Allah. Kita masuk Islam secara kafah, jangan separuh-separuh. Ya, baik begitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berislamnya itu Allah minta dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 208 itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisil mikafah, masuk Islam secara keseluruhan. Apa kata Allah selanjutnya? Walat tabi'u khutuwati syaitan, jangan ngikutin langkah setan. Kalau nggak separuh-separuh berarti kita ingin jadi temannya setan. Setan itu apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Maka kita kalau musuh dilawan apa ditakutin? Dilawan. Maka jangan sampai kita takut sama setan. Awas lu di kamar mandi, di tempat gelap ada setan. Setannya seneng. Setan harus dilawan. Jangan ditakut-takutin. Kan gitu ya, dilawan. Jangan mau jadi temannya setan. Makan pun jangan jadi temannya setan. Jangan tangan kiri makannya. Minum juga jangan dengan tangan kiri. Orang setan-setan gitu itu Nah. gimana sih? Nah, hati-hati itu. Bahaya, tadi bisa jadi temannya setan itu. Kan setan sekarang jadi idola. Apa? Kripset. Kripik Setan. Oh, Bang. Jadi idola krip setan. Cabe Setan. setan. Kalau lagi bercanda ya, itu Ah. setan yang setan kan bisa ada ya. Ya, hati-hati. Nyata, weh. Tadi nunjuknya gimana? Setan lu. Setan, Bang. Ke sana 2, ke sini. 3. Nah, siapa yang nunjuk-nunjuk setan itu sebenarnya siapa sih? Nanti jangan gitu, keripik setan gitu. Nah, hati-hati ya, jangan menuduh-nuduh temannya setan atau apa, nanti kita justru jadi berantem. Jadi temannya setan. Jadi setan itu jangan diidolakan. Beri kritik pedas. Kritik setan. Cabe setan. Rawon setan. Nasi goreng Kena nasi goreng setan. setan. Ada baru Makanannya Setan. ada baru lagi nasi sudah ya. Jadi jangan suka temannya setan. Dan kalau makan juga begini nih. 3 jari. 2 jari itu makan keripik, Setan. makan. Nah, itu cara makan setan tuh dengan 2 jari. Kan nggak punya jari. 3 jari makannya. Maka Rasulullah SAW saat itu melihat sahabatnya makan rutok. Makan apa? Kurma muda dengan 2 jari. Ditukar, jangan langka makan dengan 2 jari. Karena itu cara makan setan. Makanlah dengan 3 jari. Setan itu makan dengan tangan kirinya dengan 2 jari dan tidak baca basmalah. Maka kalau kita tidak baca bismillah, maka kita dicuri keberkahannya oleh setan. Begitu ya. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin taat dengan aturan Allah. Tidak ada kata kalau dipanggil tidak kata-kata tapi nanti
tapi sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Gitu ya. Baik, kita tutup dengan ya ada pertanyaan? Silakan. Makan gini boleh. Boleh. Gini. Makan dengan jari gitu lebih Gini cepat makannya. busuk. Nah, itu nanti berikutnya kita belajar adab ya. Adab makan, adab ngomong, adab duduk, adab di masjid. Jumatan begini boleh enggak? Nah, begini. Enggak. Nah, itu ada tuh nanti adab. Terus adab makan juga, adab di WC. Ini sakit lagi. Tahu adab supaya kita tidak biadab gitu ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kholas? Gitu dengan hamdalah, Alhamdulillah. istighfar dan doa kepada majelis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, baik. Banyak pesertanya. Banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Oke. sakit pinggang. Masalah ya. Ban. Dan tadi itu Tadi teman-teman mau sampai maghrib tadi ya. Saya nggak bisa sih. Iya, tadi saya kirim materinya. Ya, ya. Siap. Itu memang sengaja. Ya, apa Memang mau pulang katanya.